Halo teman-teman, bonjour, comment ça va? Terima kasih teman-teman sudah follow dan subscribe media sosial Kuliah Perancis. Pada video ini, aku mau share ke kalian, kita belajar bareng ya, tentang artikel bahasa Perancis. Di sini ada le, la, dan juga le. Sebelumnya, saya mau kasih tahu ya ke teman-teman, jadi di bahasa Perancis, itu kata benda ya, kata benda itu mempunyai jenis kelamin teman-teman, ada maskulang dan juga ada feminang. Nah, artikel di sini itu salah satu yang mengindikasikan bahwa kata benda tersebut itu berjenis maskulang atau feminang gitu. Nah, nanti kita belajar bareng-bareng ya. Oke, di sini ada le, ada la, dan juga ada le. Nah, artikel le ya, artikel le itu untuk kata benda maskulang tunggal ya. Kata benda maskulang tunggal atau maskulin ya, maskulin tunggal. Tunggal artinya bendanya cuma satu, oke. Kemudian kalau la itu untuk kata benda feminang atau feminin ya, feminang atau feminin. Oke, kemudian kalau le, oh ya ini feminin tunggal ya, feminin tunggal. Kemudian kalau le itu untuk kata benda jamak. Jadi meskipun itu maskulang atau feminang, kalau bendanya jamak lebih dari satu itu menggunakan le. Ya, ini untuk yang jamak. Lebih dari satu. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke contohnya. Contoh artikel le ya, kata benda yang menggunakan le. Ini kata benda maskulang. Oke. Nah, yang pertama le jardin. Le jardin. Le jardin artinya taman atau kebun. Ya, le jardin. Ini jardin termasuk kata benda maskulang karena menggunakan artikel le. Oke. Le garçon. Le garçon. Le garçon itu anak laki-laki. Nah, di sini teman-teman, setiap subjek ya, kalau itu laki-laki pasti itu maskulang ya. Karena laki-laki ya, entah itu pria, bapak-bapak misalnya, paman ya kan, ayah, itu pasti menggunakan maskulang karena dia berjenis kelamin laki-laki. Oke. Le garçon, anak laki-laki. Le pantalon, le pantalon ya, le pantalon. Di sini ada n, ada n. Di bahasa Prancis dibunyikan sengau, eng ya. Le pantalon. Le pantalon artinya celana panjang. Celana panjang, le pantalon. Kemudian yang terakhir le livre. Le livre. Le livre artinya buku. Nah, di sini kalau kalian bertemu dengan v ya, itu diucapkan seperti v. Livre, livre. Oke. Oke, teman-teman. Oh ya, saya mau kasih tahu nih. Kalau maskulang, biasanya kata benda maskulang ya, kata benda maskulang itu biasanya akhirannya itu konsonan atau selain u biasanya ya, tapi nanti ada pengecualian ya. Biasanya itu berakhiran dengan konsonan dan selain u. Oke. Nah, di sini kita lihat dari A sampai C itu berakhiran dengan konsonan. Ada N, ada N, ada N, ya kan? Berakhiran dengan konsonan. Nah, itu biasanya menandakan bahwa kata benda maskulang. Nah, di sini ada pengecualian, ya. Le livre, buku, itu berakhiran dengan E. Nah, ini adalah pengecualian. Jadi, ini biasanya tidak semua, ya, tapi mayoritas kata benda maskulang itu biasanya berakhiran dengan konsonan
dan selain E atau E. Oke. Nah, kita masuk ke contoh artikel la ya. Ini untuk kata benda feminin. Yang pertama, la chaise. La chaise itu kursi. Ya, kursi, la chaise. Di sini ada A bertemu dengan I, itu diucapkan E. Ya, E. La chaise. Oke. Kemudian la voiture. La voiture artinya mobil. La voiture. Kemudian C, la plage. La plage. Oke, bunyi G itu seperti J ya. J. La plage. Pantai. Yang terakhir, la maison. La maison. Ya, artinya rumah. La maison. Ada A bertemu dengan I, diucapkan E. Kemudian ada S sendirian, diucapkan Z. Ya. Kemudian ada N di sini yang huruf terakhir, itu diucapkan sengau. La maison. Artinya rumah. Nah, di sini teman-teman untuk kata benda feminin ya, ini mayoritas biasanya berakhiran dengan E, akhirannya E atau E ya. Nah, ada pengecualian di sini. Jadi tidak semua ya. Coba kita lihat, la chaise itu berakhiran dengan E. La voiture berakhiran dengan E juga. La plage berakhiran dengan E. Nah, di sini menandakan bahwa itu termasuk kata benda feminin. Oke. Nah, di sini ada pengecualian, la maison berakhiran dengan N. Nah, ini tidak semua kata benda feminin itu berakhiran dengan E. Jadi teman-teman harus hafal ya, harus hafal, harus dihafalin, dan juga harus terus coba ya. Harus selalu buka kamus, di cross check apakah itu maskulin atau feminin. Oke, yang terakhir le. Le itu untuk benda jamak atau plural ya, benda jamak. Nah, yang pertama, les voitures. Ya, kalau benda jamak itu biasanya akhirannya itu S, teman-teman. S ya, akhirannya S. Karena lebih dari satu. Les voitures. Ya, ditambah S di belakang. Kemudian ada artikel les. Ini artinya mobilnya lebih dari satu, mobil-mobil. Ya, banyak mobil. Les pantalons. Ya, tambah S di belakang. Kemudian dikasih artikel les. Les pantalons, celana panjang. Oke, kemudian yang C, les livres. Les livres artinya buku-buku. Ya, bukunya lebih dari satu. Les jardins, taman-taman. Ya, tamannya lebih dari satu. Ya, akhirannya S. Gitu teman-teman. Jadi aku balik lagi di sini artikel le untuk maskulin biasanya akhirannya itu konsonan ya. Kemudian biasanya selain E, tapi ada pengecualian. Oke. Contohnya le livre itu berakhiran dengan E atau E. Ya, jadi kalian harus hafal. Kemudian artikel la itu untuk feminin. Contohnya la chaise, la voiture, la place, la maison itu akhirannya E ya, dari A sampai C. Tapi ada pengecualian untuk la maison. Akhirannya konsonan. Ya. Kemudian untuk le itu kata benda jamak plural ya, bendanya lebih dari satu. Itu biasanya akhirannya itu S. Oke. Sudah paham, teman-teman? Oke, kita masuk ke contoh latihan ya. Latihan. Mengisi dengan artikel yang tepat ya. Le, la atau l ada tanda petiknya dan le. Oh ya, tadi belum ya, untuk yang L ini digunakan untuk ketika bertemu dengan huruf vokal. Jadi kata bendanya diawali huruf vokal dan juga huruf H. Ya, atau huruf H.
Oke, jadi kalau kata bendanya berawalan huruf vokal atau huruf H menggunakan L. L petik, ya. Paham sampai sini? Oke, kita masuk ke soal nomor 1. Livre est sur table. Nah, di sini livre termasuk kata benda maskulang. Jadi menggunakan le. Oke. Le livre est sur table. Table kata benda apa? Feminin. Ya, berakhiran dengan e atau e. Jadi jawabannya adalah la. Le livre est sur la table. Buku ada di atas meja. Nomor 2. Enfant joue dans parc. Enfant. Kita lihat enfant berakhiran dengan s. Ini menandakan bahwa kata bendanya lebih dari satu. Ya, kita jawabannya adalah le. Ya, karena lebih dari satu. Enfant itu artinya anak-anak, ya. Anak-anak. Sorry, aku hapus dulu. Ya, le. Ya, jawabannya le. Les enfants jouent dans. Nah, parc. Parc ini artinya taman. Ya, taman. Berakhiran dengan konsonan. Ya, ini menandakan bahwa itu benda maskulang. Jawabannya le. Les enfants jouent dans le parc. Oke. Anak-anak bermain di taman. Nomor 3. Arbre est grand. Arbre est grand. Di sini arbre termasuk kata benda feminin karena berakhiran dengan e. Oke. Kalian bisa cross check ya nanti di kamus. Ya, kita belajar bareng-bareng, nanti kalian cek di kamus apakah arbre itu feminin. Ya. Ini berakhiran dengan e. Ya, jadi itu feminin. Nanti kalian cek sendiri, oke? Nah, tapi di sini teman-teman jawabannya bukan la. Ya, jawabannya bukan la, tapi L tanda petik. Karena apa? Karena bertemu dengan huruf vokal. Ya, huruf vokal. Maka jawabannya L, bukan la. Ya, meskipun itu feminin, tapi aslinya ini adalah la. Cuma bertemu dengan huruf vokal, maka L jawabannya. L tanda petik. L'arbre est grand. Pohonnya besar. Grand itu besar. Grand, besar. Nomor 4. Où est maison de Paul? Où est maison de Paul? Ya. Di sini maison masuk kata benda maskulang atau feminin? Jawabannya feminin, ya. Jawabannya feminin. Meskipun ini berakhiran dengan konsonan, tapi maison itu termasuk kata benda feminin. Kenapa bisa gitu? Kenapa bukan maskulang? Ya karena dari sananya, dari bahasa Prancisnya, maison masuknya feminin. Kalian bisa cek di kamus, oke? Où est la maison de Paul? Où est? Où est artinya di mana? Où itu di mana? Di manakah rumah dari Paul? Nomor 5, yang terakhir. École est fermée aujourd'hui. École est fermée aujourd'hui. École artinya sekolah. Nah, di sini akhirannya e, ya. École itu termasuk kata benda feminin. Ya, kata benda feminin. Tapi di sini jawabannya bukan la. Jawabannya tepat adalah L tanda petik, ya, karena bertemu dengan huruf vokal e. Jawabannya L. L'école est fermée aujourd'hui. Sekolah tutup hari ini. Aujourd'hui artinya hari ini. Fermé artinya tutup. Oke. Oke, teman-teman. Apa sudah paham semua? Oke, bagus. Merci beaucoup teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk follow atau subscribe.
channel ini. Terima kasih sudah mendukung dan supportnya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Au revoir.